Dikisahkan Imam Ahmad ibnu Hanbal, salah satu ulama terkemuka di zamannya dan merupakan salah satu dari 4 imam mazhab besar di dunia, datang di satu kota yang masih asing bagi beliau. Dan dikarenakan malam sudah sangat larut, beliau berniat untuk mencari masjid sebagai tempat bermalam. Beliau sembari iktikaf menunggu datangnya waktu subuh. Akan tetapi, oleh penjaga masjid, rupanya hal tersebut tidak diperkenankan. Beberapa kali sang imam besar ini mencoba untuk membujuk lagi si penjaga masjid, namun rupanya usaha itu pun tidak berjalan dengan baik. Karena izin pun tak didapatkan, maka saat itulah kemudian Imam Ahmad memutuskan untuk mencari tempat bermalam yang lain. Rupanya kejadian tersebut dilihat dan didengar oleh seorang penjual roti yang sedang lewat. Oleh karena ingin tahu apa yang tengah terjadi, mendekatlah si tukang roti ini dan bertanya kepada sang imam tentang apa yang baru saja terjadi. Maka diceritakanlah oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal apa yang barusan dialaminya kepada si tukang roti ini. Pendengar apa yang terjadi oleh orang yang baru ditemuinya ini, akhirnya si tukang roti pun merasa iba dan kemudian menawarkan orang asing tersebut untuk singgah bermalam di rumahnya. Tentu tawaran ini diterima oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dengan senang hati. Dan singkat cerita, berjalanlah mereka berdua menuju rumah si tukang roti. Di rumah si tukang roti, Imam Ahmad dijamu dengan sangat baik, sebagaimana yang memang diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, bahwa kita haruslah memuliakan seorang tamu. Setelah beberapa saat ngobrol dan beramah tamah, si tukang roti kemudian mempersilahkan Imam Ahmad untuk istirahat di kamar, sementara ia sendiri menyiapkan adonan untuk membuat roti yang akan ia jual keesokan hari. Dan disinilah ada yang menarik perhatian Imam Ahmad ibnu Hanbal dari sosok si tukang roti ini. Apa itu? Si tukang roti ini setiap kali bekerja, melakukan apapun aktivitasnya, mulai dari membuat adonan hingga memanggang roti-rotinya, ia melakukannya sambil beristighfar kepada Allah. Ia terus beristighfar dan terus melafalkannya sampai pekerjaannya selesai. Dia menjadikan istighfar sebagai zikirnya, dan hal ini didengar oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal sehingga membuat beliau kagum dan terkesan. Hingga keesokan harinya, Imam Ahmad yang penasaran kemudian bertanya kepada pembuat roti, "Semalam terdengar olehku lantunan istighfar yang terus-menerus Tuan baca ketika Tuan sedang membuat adonan roti. Katakanlah kepadaku, Tuan, apakah engkau mendapat sesuatu dari bacaan istighfar yang kau baca?" Tentu sebagai ulama yang tinggi ilmunya, pastilah sejatinya Imam Ahmad ibnu Hanbal sudah tahu persis tentang keutamaan istighfar, serta banyaknya faedah fadilah yang bisa didapatkan dari mengamalkannya. Beliau menanyakan hal ini semata-mata karena ingin mengetahui motivasi si tukang roti tersebut. Lalu si tukang roti ini pun menjawab, "Ya begitulah adanya Fulan. Sungguh, saya benar-benar telah mendapatkan faedah fadilah dari keutamaan melazimkan istighfar ini. Wallahi, demi Allah, sejak saya melazimkan istighfar, saya tidak memohon sesuatu kepada Allah kecuali pasti dikabulkan. Doa saya selalu diijabah olehnya, hanya saja ada satu doa yang belum terkabul sampai dengan saat ini." Imam Ahmad pun bertanya, "Doa apa itu Fulan?" Si tukang roti pun berkata, "Yaitu doa agar dapat bertemu dengan ulama yang sangat masyhur, sosok yang sangat saya kagumi, yakni Imam Ahmad ibnu Hanbal." Mendengar hal tersebut, tersenyumlah Imam Ahmad ibnu Hanbal sembari meneteskan air matanya. Allah berkehendak mengabulkan doa si tukang roti dengan perantara peristiwa semalam, sampai pada akhirnya beliau dipertemukan dengan si tukang roti ini. Maka berkatalah Imam Ahmad, "Wahai Tuhan, sayalah Ahmad bin Hanbal, Ahmad ibnu Hanbal. Demi Allah, Allah lah yang mengatur saya sehingga bisa bertemu denganmu." Masya Allah, akhirnya mereka berdua saling berpelukan karena saling cinta kepada Allah
Ta'ala. Masya Allah, ternyata fadilah ya dari keutamaan melazimkan mendawamkan istighfar adalah tiada satupun doa, hajat, permintaan dari si tukang roti ini yang tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya.